Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Nanang Med yang tetap berbagi apa? Berbagi untuk menginspirasi. Itu yang masih saya pegang sampai sekarang. Kita sekarang sudah masuk ke SIMAK UI, pembahasan tentang kemampuan dasar khususnya matematika dasar, yaitu dari nomor 6 sampai dengan 10. Oke, kali ini kita akan membahas soalnya, tapi sebelum itu jangan lupa tekan subscribe-nya, like, dan komen untuk keberlangsungan channel saya. Dengan kalian subscribe channel saya, kalian tidak akan ketinggalan tentang pembahasan yang terbaru. Oke, kita langsung saja ke masuk pembahasan pertama di soal nomor 6. Di soal nomor 6, jika A sama dengan matriks ya, berarti ini matriks 1, 1, min 3 ini B, dan bla bla, jumlah kuadrat semua nilai T yang memenuhi. Nah, biasanya, ini kadang juga jadi masalah beberapa orang kalau jumlah kuadrat. Kalau jumlah kuadrat dengan kuadrat jumlah tentu berbeda kalimatnya. Kalau jumlah kuadrat berarti dikuadratkan dulu, maka jadi kalau bentuknya dikuadratkan dulu, berarti misalkan kita punya T1, misalkan kayak punya T1, berarti kalau dikuadratkan dulu, nah seperti ini, nah baru dijumlah. Nah itu namanya jumlah kuadrat. Beda dengan kuadrat jumlah. Kalau kuadrat jumlah itu bentuknya menjadi T1 ditambah dengan T2, kemudian dikuadratkan. Nah ini disebut sebagai kuadrat jumlah. Jadi jangan sampai ketukar ya. Nah, semua nilai T yang memenuhi determinan dalam kurung A ditambah 2TB dalam kurung inverse sama dengan 1/10. Nah, ini berarti semuanya dalam bentuk inverse. Nah, determinan kalau dalam bentuk inverse, misalkan saya punya matriks A. Jadi matriks A ini kalau di inverse, maka determinannya, itu menjadi determinan dari matriks A inverse itu bisa saya tulis jadi seper determinan A. Nah, ini kalau jadi determinan matriks A itu, jadi kalau itu saya tulis seper A. Nah, ini pun juga berlaku, maka jadinya seper determinan dari A ditambah 2T kemudian B, determinan sama dengan 1/10. Nah ini kan sama, jadi tinggal dibalik saja, maka artinya determinan A ditambah 2TB itu sama dengan 10. Oke, kita sudah punya matriksnya masing-masing, sehingga kita cari tahu matriksnya ini dulu. Nah, matriks secara keseluruhan dari matriks A ditambah 2 kali T kali matriks B, sehingga kalau kita tuliskan menjadi 1 min 3 1 2 ditambah dengan 2T. Nah 2T dalam kurang min 1 1 min 2 1. Oke, kurung tutup sama dengan, oh tidak sama dengan, nanti sama dengannya kita tahu di bawahnya sajalah. Oke, nah kita jawab ya. Berarti ini bisa saya tuliskan menjadi 1 1 min 3 2 ditambah dengan T dalam kurung, oh langsung saya kalikan sajalah biar cepat, langsung saya kalikan, maka jadinya 2 min 2T min 2T, yang ini 2T, kemudian ini min 4T, kemudian ini 2T. Oke. Nah, ini kalau saya jumlahkan menjadi 1 dikurang 2T, kemudian 1 ditambah ini jadi 1 ditambah 2T, kemudian yang min 3, min 4T, kemudian terakhir 2 ditambah 2T. Nah, ini adalah matriks yang dimaksud dalam soal. Nah, determinan itu adalah perkalian silang. Jadi perkalian silangnya, maka perkalian silangnya menjadi 1 dikurang 2T dikali dengan 2 ditambah 2T dikurang
Nah, perkalian silangnya min 3 min 4T dikali 1 ditambah 2T sama dengan hasilnya adalah 10. Kita perolehnya, kita masukkan, kita kalikan adalah 1 dikali dengan 2, nilainya adalah 2, 1 dikali dengan 2T adalah 2T, kita kalikan min 4T, min 2 kali ini berarti min 4T kuadrat, kurang, ini kita masih kurang saja ya, min 3 min 6T min 4T min 4 kali ini jadinya min 8T kuadrat sama dengan 10. Nah, kita selesaikan ini, jadinya ini adalah 2 dikurang ya, dikurang 2T min 4T kuadrat, min ketemu ini jadi plus 3 plus min 6 jadi 10 sama min 6 sama min 4 ya, jadi 10T, kemudian ini jadi plus 8T kuadrat sama dengan 10. Oke, ini kita sederhanakan, sama-sama punya T kuadratnya 8T, berarti 4T kuadrat, kemudian 10 sama ini jadi plus 8T, 2 tambah 3 adalah 5, kalau ini 10 pindah ruas jadi min 5 sama dengan 0. Oke, sampai di sini berarti kita sudah dapat 4T kuadrat tambah 8T dikurang 5 sama dengan 0. Nah, permintaan soal tadi adalah yang diminta adalah bentuk yang ini. Berarti T1 kuadrat ditambah dengan T2 kuadrat. Itu sama saja nilainya dengan bentuk T1 ditambah dengan T2 dikuadratkan dikurang 2 kali T1 kali T2. Kalau kita peroleh nilainya T1 tambah ini kan min B per A ya, seperti yang pernah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Berarti min B berarti min 8 per 4 dikuadratkan dikurang 2 kali min 5 per 4, sehingga hasilnya sama dengan min 8 per 4 itu adalah min 2 dikuadratkan 4 dikurang, min ketemu min jadi plus ya, nanti plus 2 jadi 5 per 2. Oke, nah ini 4 tambah 5 per 2 berarti jadinya 8 per 2 ditambah 5 per 2 13 per 2, sehingga kita dapat nilainya adalah 13 per 2, yaitu yang D. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 7. Ada bentuk gambar apa ini? Ada persegi panjang, kemudian ada segitiga siku-siku. Diketahui segitiga ABCD sama sisi. Nah, sama sisi ABCD sama sisi. Nah, diingat-ingat kalau segitiga sama sisi berarti selain sisinya panjangnya sama, sudutnya juga sama. Jadi jangan lupa ini sudutnya 60 derajat. Ini 60 derajat. Yang ini 60 derajat. Jadi jangan lupa. Kemudian BC sama dengan 2CD. Nah, CD berarti misalkan ini adalah A, ini jadinya 2A. Nah, gitulah biar gampang. Garis DEF tegak lurus dengan AB. Nah, ini sudah terbukti. AG sejajar. Nah, seperti tampak pada gambar. Jika luas BDF, segitiga BDF, segitiga BDF yang mana BDF, berarti segitiga yang besar ini adalah 81 per 2 akar 3, maka luas trapesium, nah luas trapesium yang diminta adalah trapesium yang ini. Oke, nah karena yang diinformasikan adalah luas segitiga dulu, bang, kita cari berdasarkan luas segitiganya. Ingat, ini segitiga siku-siku yang sudutnya kita sudah tahu. Nah, sudutnya sudah tahu. Dari mana sudah tahu? Nah, ini ya, ini kalau saya gambarkan ulang, ini F, ini B, ini adalah yang D. Nah, ini kan ini 60 derajat sudutnya. Ini 60 derajat, ini 90, otomatis ini 30 derajat. Oke. Maka
kita bisa tahu nilai A dengan cara seperti apa. Nah, ini gampang ya ini. Kita kan sudah tahu nilainya ini, kita tadi misalkan adalah 2A ditambah dengan A, maka ini 3A ya. Nah, 3A. Kita menggunakan sudut apa ya? Aturan sin. Nah, jangan ya, nggak usah aturan sinus juga, pakai sinus saja langsung. Sin 30. Nah, sin 30. Nah, ini pakai sederhananya aja lah kalau kalian lupa. Sin 30, sin itu adalah depan. Nah, yang dilihat, ya ini depannya, lihatnya adalah yang FB. Maka ini FB per miringnya adalah 3A. Kita tahu sin 30 adalah setengah, jadi 3/2A itu nilai FB kita dapat. Kemudian berarti yang ini adalah 3/2AA. Nah, sementara untuk dapetin DF, nah DF dengan, kalau DF berarti kalau mau pakai cos 30 boleh, pakai sin juga boleh. Misalkan saya mau pakai sin 60. Nah, sin 60 itu sama dengan adalah DF. Nah, DF per 3A. Berarti masih depan bagi. Jadi kalau ini yang ini, nah ini depannya kan yang DF per miringnya adalah 3A. Sin 30 adalah setengah akar 3. Berarti 3/2A akar 3 itu panjang dari DF gitu. Sebenarnya kalau pakai perbandingan yang 30, 60, 90, 1 banding akar 3 banding 2 pun juga bisa. Tapi kalau kalian misalkan lupa, ya pakai yang seperti ini juga nggak masalah karena tidak menyalahi aturan. Nah, kemudian kita masukkan, substitusikan luasnya. Ingat, luas segitiga itu adalah, kalau berdasarkan gambar ini, adalah alas kali tinggi. Karena siku-siku ya berarti yang alasnya yang 3/2, nggak masalah, yang mana saja lah. 3/2A dikali dengan tingginya, berarti yang kita peroleh tadi 3/2A akar 3. Nah, ini jangan lupa dikali setengah sama dengan adalah 81/2 akar 3. Sehingga kita bisa sederhanakan, kita bisa coret nilainya. Nah, ini setengah akar 3-nya kita bisa coret, sehingga kita dapat nilainya adalah 9/4A sama dengan A kuadrat ya, sama dengan 81. Jika kalau kita akar, ini kan 9/4, kita akar adalah 3/2A kuadrat sama dengan 9 kuadrat. Kuadratnya kita hilangkan, maka 3/2A sama dengan 9. Nah, ini coret, bagi 3, maka A yang kita peroleh adalah 6. Jadi kita sudah dapat nilai A-nya adalah 6. Oke, kita sudah dapat nilainya 6. Kemudian apalagi yang harus kita cari? Nah, ini tadi 30 derajat. Nah, kemudian berarti trapesium itu kita harus mencari tinggi. Nah, ini tinggi yang ini. Nah, ini tingginya. Kemudian panjang ini juga kita belum tahu, panjang ini juga kita belum tahu. Nah, kita cari tahu. Nah, pakai segitiga yang mana? Segitiga yang ini juga boleh. Nah, yang mana saja kita sebenarnya bisa dapetin jawabannya. Misalkan saya pakai yang, nah informasinya apalagi di sini. Oke, hanya itu. Kita hanya sudah dapat, berarti nah ini yang kita peroleh. Sorry ya, ini ada sedikit gangguan karena truk sampah lagi lewat. Truk sampahnya baru saja lewat. Nah, ini karena ini tadi segitiga sama sisi, ini kan 2A berarti 12. Berarti kita tahu dari sini sampai sini adalah 2 kali 6 berarti 12. Sementara kita tahu tadi panjang F ke B. Nah, F ke B itu adalah 3/2 dari A, ini berarti 3/2 dikali dengan 6. Nah, coret 3 dapatnya 9. Otomatis ini 9. Kalau ini 9, ini 12, maka ini 3. Nah, dari segitiga yang kecil saja kita dapatkan ini. Segitiga yang kecil ini saya tulis ulang. Ini 3, ini A ya, ini A, ini F, ini E. Yang ini 60 derajat ya, ini 60 derajat, maka ini 30. Perlakuannya sama. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau tadi pakai sini, ini kita pakai perbandingan.
Kalau yang 30 itu perbandingannya 1, kalau yang 60 itu akar 3. Nah, berarti kalau yang sisi miring itu adalah 2. Karena yang kita butuhkan itu adalah panjang AF sudah. AF ini nanti adalah panjangnya D dengan G ya, sama ya. Kemudian berarti yang kita butuhkan adalah F ke E, karena kita butuh cari panjang DE. Nah, gitu ya. Oke. Kita cari, berarti 3 dibagi 1 kan 3 dikali akar 3, maka jawabannya adalah 3 akar 3. Jadi panjang dari kesini adalah 3 akar 3. Nah, kalau mau cari panjang ini ya 3 bagi 1, 3 kali 2, berarti ini dapatnya 6. Nah, perbandingannya seperti itu. Jadi saya gunakan dua cara, satu perbandingan, satu dengan sinus. Oke, kita sudah dapat. Nah, jadi trapesium itu panjang. Kalau mencari luas trapesium itu adalah yang sisi sejajarnya, berarti DE ditambah dengan AG, nanti dibagi 2 dikali dengan tingginya adalah AF atau DG, yang mana saja boleh, sama kan, disama nilainya. Oke, DE. Nah, DE kita tahu panjang D ke F. Nah, panjang D ke F itu adalah yang ini. Berarti kalau ini 3/2 dikali 6 akar 3. Dicoret ya. Berarti saya punya 9 akar 3. Sementara kita tahu panjang D ke F-nya adalah 9 akar 3 dan E ke F-nya itu adalah 3 akar 3. Sehingga kita dapat tinggal mengurangkan, hasilnya adalah 6 akar 3 ya. 9 dikurang 3 berarti 6 akar 3, ditambah dengan AG. AG itu sama dengan DF, yaitu 9 akar 3 dalam kurung bagi 2 dikali dengan DG-nya. DG itu sama dengan AF, yaitu 3. Sehingga kalau kita hitung 6 tambah 9, 15. 15 akar 3 dikali 3 berarti 45/2 akar 3. Ada jawabannya? Ada yang D, 45/2 akar 3 satuan luas. Oke, kita masuk ke soal nomor 8. Jika A kuadrat dikurang BC, B kuadrat dikurang AC, C kuadrat dikurang AB adalah barisan aritmatika dengan A tambah B tambah C adalah 18, nilai A tambah C per B berapa? Nah, ini kalau ini adalah barisan aritmatika, maka U2 dikurang U1 itu adalah sama dengan U ketiga dikurangin U kedua. Nah, ini sama dengan beda ya, atau differentnya lah. Nah, berarti kita masukkan, berarti ini anggapannya yang pertama U1, ini U2, yang ini U3. Berarti B kuadrat min AC dikurang A kuadrat min BC. Min BC jadi plus ya, plus BC sama dengan U3. C kuadrat min AB dikurang B kuadrat plus AC. Nah, ini kita kumpulkan semuanya di kanan aja lah, nggak masalah di kanan. Di kanan berarti ini jadinya nanti A kuadrat min B kuadrat plus C kuadrat di apa ini, min AB, kemudian ditambah, ini adalah AB, ini AC, AC-nya 2, berarti ini jadi plus 2 AC, kemudian BC dikurang BC. Nah, ini dikurang BC ya, dikurang BC. Nah, ini berarti di sini adalah 0, nggak ada. Di sini nggak ada. A kuadrat dikurang B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, ini AB-nya min AB, AC-nya di sini ada AC. Nah, ini ada AC, pindah ruas jadi 2 AC. Ini BC dikurang BC. Nah, kita dapat informasi adalah A ditambah B ditambah C itu ada nilainya 18. Nah, kalau seandainya ini bentuk saya kuadratkan, nah saya pangkatkan 2 dan saya terjemahkan atau saya jabarkan, itu nanti jadinya adalah A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2AB ditambah 2
AC ditambah 2BC. Nah, seperti ini. Nah, ini bentuknya hampir mirip. Nah, bentuknya hampir mirip, tapi di sini ada sedikit perbedaan. Nah, gitu ya. Perbedaannya apa? Ini bisa dilihat di sana. Ya, yang berikutnya kita di sini B kuadrat, sementara di sini min B kuadrat. Berarti kalau saya mau ini berubah jadi, ini asalnya A kuadrat, saya tulis warna biru masih A kuadrat. Yang ini mau saya jadi plus kuadrat, plus B. Nah, saya mau tulis plus B kuadrat. Nah, berarti kan ada kelebihan. Berarti ini sebenarnya saya tambahkan 2B kuadrat. Maka saya tulis, kalau ini ditambah 2B kuadrat, maka yang di kiri pun harus saya tambahkan 2B kuadrat. Gitu. Nah, ini kan C-nya sudah beda ya. Nah, ini yang B kuadratnya saya ganti warna yang berbeda lah, biar sedikit ada perbedaan. Nah, ini B kuadrat. Nah, kemudian C kuadratnya masih yang sama, C kuadrat. Sementara di sini ada tertulis min AB, padahal di sini ada 2AB. Nah, biar jadi bilangan yang sama. Nah, jadi biar jadi bilangan yang sama di sini, maka saya tuliskan, oh B kuadratnya di sini ada 2 ya, saya tulisnya salah nih. Berarti ini min B kuadrat, ini min B kuadrat, berarti min 2B kuadrat. Oke. Min 2 kuadrat. Nah, berarti biar jadi B kuadrat, maka di sini saya tambahkan 3 pastinya. Berarti ini saya ganti jadi 3. Nah, kan berarti 3, karena min 2B kuadrat ditambah 3B kuadrat ya jadi B kuadrat saja. Perlakuan yang sama, di sini min AB, di sini mintanya jadi 2AB, maka di sini saya biar jadi plus AB. Jadi biar jadi plus AB, maka saya tambahkan di sebelah sini pun adalah plus 3AB. Nah, jadi kiri kanan tinggal nambah-nambahin yang sama lah. Kalau ini tambah 2 ya kirinya tambah 2 gitu, intinya seperti itulah. Kemudian karena bentuk yang 2AC-nya sudah sama, tidak diapa-apakan, dikurang BC perlakuannya sama. Nah, jadi biar dia ditambah jadi BC, makanya saya tuliskan BC, berarti tambah 3 BC, makanya saya tulis 3 BC. Nah, jadi sudah sama. Jadi bentuk yang ini kalau saya terjemahkan menjadikan kan A tambah B tambah C kuadrat. Nah, kalau sebelah sini ini sama-sama punya bentuk 3B. Nah, 3B semua. Maka saya faktorkan 3B buka kurung. Ini B, ini saya 3B saya ambil jadi A, 3B-nya saya ambil tinggal C. Nah, ini kan urutannya tidak teratur, nggak masalah. Karena penjumlahan urutannya berbeda, nggak masalah. Ini saya bagi. Nah, ini kan saya bagi, sama-sama punya A, B plus C. Berarti sisanya A ditambah B tambah C sama dengan 3B. Nah, kita tahu A tambah B tambah C itu adalah 18. Maka kita ganti 3B sama dengan 18. Sehingga kita dapat B itu adalah 18 dibagi 3. B sama dengan 6. Nah, kita sudah dapat B-nya adalah 6. Sementara yang dibutuhkan adalah A tambah C per B yang dicari. Nah, kalau kita tahu nilai A tambah B tambah C adalah 18, sehingga kita untuk dapetin A tambah C-nya itu cukup tinggal mengurangkan nilai B. Berarti A tambah C itu adalah 18 dikurang 6. Jadi saya dapat 12. Sehingga permintaan soalnya adalah A tambah C dibagi B. Berarti A tambah C-nya 12, B-nya adalah 6. Sehingga 12 bagi 6 dapatnya 2. Sehingga yang kita peroleh jawabannya adalah 2, yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 9. Di soal nomor 9 ada bentuk akar kurung P kuadrat min 1 dalam kurung X ditambah dengan Y sama dengan 0 dan min 2X ditambah P kuadrat dikurang 4 dalam kurung Y sama dengan 0 dengan X tidak sama dengan 0, Y juga nilai P kuadrat terbesar yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, oke. Ada soal seperti ini, apa yang kita lakukan? Nah, pastinya kita samakan penyebutnya. Kita samakan salah satunya. Berarti kita misalkan P kuadrat min 1X, kita tulis ulang. Y sama dengan 0. Selanjutnya adalah
min 2x ditambah P kuadrat min 4y, min 4 dalam kurung y sama dengan 0. Yap. Oke, kita sama dengan kan, kita sama-sama dengan 0 ya. Kalau kita sama dengan 0 berarti ya biar gampang kita eliminasi lah. Eliminasi berarti kita samakan apa? Paling gampang adalah y-nya aja kita. Berarti ini yang atas saya kalikan P kuadrat min 4, yang bawah tidak saya kalikan. Sehingga saya peroleh nilainya menjadi yang ini P kuadrat min 1 dikali P kuadrat min 4 X ditambah dengan P kuadrat min 4 dalam kurung min 4 Y sama dengan 0, yang bawah tidak pengaruh, berarti saya tulis min 2X ditambah P kuadrat min 4 dalam kurung Y sama dengan 0. Sehingga ini kalau saya eliminasi, saya kurangkan, berarti ini habis ya. Berarti jawabannya tinggal yang ini saja. Berarti bisa saya tulis P kuadrat min 1 kemudian P kuadrat min 4, nah dikurang berarti ditambah, ini ada X ya, sorry X nya ketinggalan. Nah ini X, saya tulis X ditambah dengan 2X sama dengan 0. Oke. Nah berarti sudah ada bentuk seperti ini, sama-sama punya X. Nah berarti kita kumpulkan, nah X nya sama dengan, berarti kita faktorkan jadinya P kuadrat min 1 P kuadrat min 4 ditambah dengan 2, nah dalam kurung X sama dengan 0. Nah berarti yang ini nilainya adalah sama dengan 0. Berarti kita peroleh nilainya menjadi, ini kita langsung kalikan saja, P kuadrat dikali ini berarti P pangkat 4 dikurang 5P pangkat 2 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 0 ya. Berarti ini jadi P pangkat 4 min 5P kuadrat ditambah 6 sama dengan 0. Nah ini bisa kita faktorkan kembali. Faktornya adalah P kuadrat min 3 dan P kuadrat min 2 sama dengan 0. P kuadrat yang pertama kita peroleh 3, P kuadrat yang kedua kita nilai 2. Karena yang diminta adalah P kuadrat terbesar yang memenuhi, maka jawabannya adalah yang 3. Sehingga kita dapat nilainya adalah C. Kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10. Terdapat 10 orang pergi ke tempat wisata dengan mengendarai 3 mobil berkapasitas 4 orang. Dan 3 orang diantaranya adalah pemilik mobil. Jadi dari 10 orang, yang pemilik mobilnya adalah 3, jadi 3-nya sebagai sopir, sehingga 3 tidak perlu dihitung. Jadi sisa pilihannya adalah 7 orang. Jika setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya dan setiap mobil minimal ada 1 penumpang, jadi 1 penumpang minimal selain pengemudi, banyak kemungkinan komposisi berbeda untuk menempatkan penumpang di ketiga mobil. Oke. Berarti ilustrasinya mobil 1, mobil 2, dan mobil 3. Di mobil 1, 2, 3. Di mobil, karena ada pilihannya, berarti kemungkinannya adalah ini berisi 3 orang, kita maksimumkan 3 orang, dan terakhir 1, karena jumlahnya pasti 7. Oke, dan kalau mobilnya kita, kemungkinan yang lainnya adalah misalkan kita buat 22. Nah berarti kalau kita buat 2 masih 6, berarti kemungkinannya ini tetap 3, yang lainnya 2. Nah jadi 2 penumpang. Jadi ada seperti ini. Jadi kita punya 2 kemungkinan. Oke, di kemungkinan yang pertama, karena ini masuknya adalah 3 orang di mobil pertama, berarti mobil orangnya masuknya A, B, C. Nah, mau B dulu, C baru A, nggak masalah. Berarti orangnya sama-sama. Maka kita menggunakan kombinasi. Berarti 3 orang dipilih dari 7. Nah, dikali dengan yang ini juga sama perlakuannya. Berarti 3 orang dipilih dari 7. Kemudian bukan 7 dong, kan sisanya
sudah diambil 3 orang, berarti dari 7 diambil 3 orang, tinggal 4 ya, berarti sini 4. Kemudian dikali dengan sisanya, karena sudah diambil 3 berarti 1 dari 1, yaitu 1 sendiri. Sementara ini bisa pindah-pindah. Nah, ini bisa pindah-pindah, berarti ini kan ada 3, 1 2 3, berarti kan 3 faktorial. Tapi karena di sini jumlah penumpangnya ada yang sama, yaitu 33, berarti 2 sama, berarti 2 faktorial, artinya unsur yang sama ya. Kalau kita hitung faktorial, ingat ya, kalau di sini R, di sini N, maka kalau untuk kombinasi menjadi N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, seperti itu. Nanti kalian menghitung sendiri lah, ini bisa kalian hitung. Nah, kalau dihitung itu nanti kita peroleh, nah, nanti yang ini dulu, yang ini belum selesai kok. Yang ini juga sama perlakuannya, berarti ini 3 dari 7, kemudian sudah dipakai sih, orangnya sudah masuk, tinggal berarti 2 dari 4, sudah diambil 2, berarti ini adalah 2 dari 2. Nah, perlakuannya sama, 3 mobil berarti 3 faktorial, karena ada unsur yang sama maka dibagi 2 faktorial. Nah, oke. Ini kalau dihitung maka jadinya nanti 7 faktorial. Nah, ini hitungannya di mana ini naruhnya kita? Oke. Ya, sini nggak masalah ya, muat lah ini. Berarti 7 faktorial. Nah, 7 faktorial yang ini 7 kurang 3 berarti 4 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Nah, ini kalau selisihnya 1 kayak begini, maka hasilnya langsung 4. Jadi bilangan yang atasnya. Kalau ini 1 ya 1 lah. Nah, ini 3 bagi ini dapatnya 3. Kemudian yang bawah perlakuannya sama, berarti 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial dikali. Nah, kalau yang ini adalah 4 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Yang ini karena bilangannya sama, maka hasilnya adalah 1 ya. Dan ini adalah 3. Oke. Nah, ini kalau dihitung, ini dihitung hasilnya nanti adalah berapa nih? 7 faktorial bla 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 bla. Nanti didapat hasilnya 14 kali 30, 420 ya. Berarti yang pertama nanti hasilnya 420, yang kedua itu ke 630, maka hasilnya adalah 1050 kemungkinan. Berarti ada 1050 kemungkinan, berarti jawabannya yang B. Nah, ini nanti bisa kalian coba dulu di rumah nanti kayak untuk kombinasi. Jadi sudah diberitahu caranya seperti ini, tinggal faktorial. Ingat, kalau faktorial kayak kita misalkan punya 3 faktorial, itu artinya ya 3 kali 2 kali 1, jadi perkalian mundur gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Kita sudah ke pengunjung akhir di soal nomor 10. Kita jumpa lagi di soal matematika SIMAK UI berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like dan komennya untuk keberlangsungan dari channel saya, dan kalian tidak akan ketinggalan dari materi maupun pembahasan soal berikutnya. Semoga pembahasan soal kali ini bisa menginspirasi kalian, bisa bikin kalian mudah mempelajarinya, dan bikin kalian bisa masuk di SIMAK UI di tahun ini. Terima kasih. Bersama dengan Anang Med berbagi untuk menginspirasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.